Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar renungan firman Tuhan dengan tema apa manfaatnya penderitaan. Penderitaan adalah sebuah fakta, kenyataan dalam hidup ini. Dimanapun saudara tinggal dan berada, dunia ini ada penderitaan. Dan ketika penderitaan itu muncul, biasanya ada dua sifat Allah yang dianggap bertentangan atau konflik satu dengan yang lainnya, yaitu sifat Allah yang Maha Kasih dan sifat Allah yang Maha Kuasa. Ketika manusia menderita, termasuk orang percaya mulai bertanya, apakah Allah sungguh Maha Kasih? Kalau Allah Maha Kasih, kenapa Dia biarkan saya menderita? Kenapa Dia biarkan saya menghadapi masalah, sakit penyakit, persoalan, dan berbagai macam hal lainnya? Kalau Allah sungguh Maha Kasih, kenapa Allah tidak menghapuskan saja semua masalah dan penderitaan yang ada di muka bumi ini? Apakah Dia tidak mampu? Dia tidak Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, Dia bisa melakukannya, bukan? Nah, dua sifat Allah ini seolah-olah bertentangan. Termasuk dalam pikiran dan hati orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Pun bisa bertanya ini, Allah Maha Kasih gak? Maha Kasih, kenapa Dia tidak melakukannya? Tidak membereskan semua penderitaan? Apakah Dia tidak mampu? Kalau Dia mampu, kenapa Dia tidak melakukan? Nah, dua sifat Allah ini konflik di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan akibatnya, tidak sedikit manusia yang mulai bertanya, di mana Allah kalau begitu? Apakah Allah eksis? Nah, ini udah mulai lebih dalam. Apakah Allah sungguh ada? Kalau ada, di mana Dia ketika saya menderita? Ketika saya susah? Kenapa Dia diam saja dan tidak menolong saya? Tidak heran ada sebagian orang yang kemudian kehilangan iman dan menjadi apatis terhadap Tuhan. Atau ada sebagian juga yang meninggalkan iman Kristen dan meninggalkan semua kegiatan yang berbau rohani. Sungguh sangat disayangkan kalau akibatnya adalah demikian. Saudaraku, sebenarnya dua sifat Allah itu tidak konflik. Allah Maha Kasih betul, Allah Maha Kuasa betul. Kitalah sebagai manusia yang terbatas inilah yang belum mengerti sifat Allah yang sempurna. Ingat bahwa Allah juga Maha Berdaulat, Maha Hikmat. Segala sesuatu ada di dalam kontrolnya. Dia memegang segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudaraku, nanti tiba waktunya di hari kiamat. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Sebagai hakim yang maha adil. Dia akan membereskan semua permasalahan, semua dosa, semua kejahatan, semua penderitaan, semua sakit penyakit, bahkan kematian pun dihancurkan. Iblis dan antek-anteknya pun dibinasakan selama-lamanya. Jadi bukan Allah tidak mampu, bukan Yesus Kristus tidak mampu, tetapi waktunya belum tiba. Jadi bukan Allah tidak maha kuasa, bukan Allah tidak mampu, juga bukan Allah tidak maha kasih. Kitalah yang tidak mengerti sifat kasih-Nya yang sempurna. Penderitaan dan kesusahan itu ada karena dosa manusia. Tapi Allah tetap mengasihi kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Untuk memelihara dan melindungi kita. Walaupun orang-orang percaya, orang Kristen bisa mengalami penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, dan berbagai akibat dosa di muka bumi ini. Namun, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau Tuhan mengizinkan saudara mengalami kesusahan, mengalami masalah, mengalami penderitaan dan sakit penyakit, selalu ada manfaatnya. Sekarang kita belum mengerti, tapi suatu hari saudara akan mengerti dan saudara akan berkata, maaf Tuhan, dulu aku tidak mengerti, sekarang aku mengerti. Terima kasih Tuhan sudah izinkan semua hal ini terjadi. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar beberapa manfaat dari penderitaan di muka bumi ini. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi terhadap saudara. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Manfaatnya penderitaan itu.
Yang pertama, untuk meluruskan hati kita. Amsal Sulaiman 20 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Perhatikan, pukulan membersihkan lubuk hati. Istilah pukulan menunjuk kepada penderitaan, kesusahan, masalah yang ada di dunia ini. Dan tujuannya itu adalah membersihkan lubuk hati. Saudara, motif dan tujuan hidup kita di dunia ini seringkali bisa meleset, bisa menyimpang oleh berbagai macam hal, misalnya keinginan daging kita, pencobaan dari si iblis, dan godaan dari dunia ini. Membuat kita menyimpang dari iman kita, menyimpang dari firman Tuhan. Motivasi dalam hati kita mulai dicemari. Tujuan dan arah hidup kita mulai menyeleweng. Dan ketika masalah dan penderitaan itu datang, ibarat pukulan palu godam, Allah memakai semua itu untuk meluruskan kembali hati kita sesuai dengan motif dan tujuan yang benar. Motif yang benar untuk orang percaya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, apapun yang kita lakukan dan katakan. Tujuan hidup kita yang benar adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui semua aspek hidup kita. Jadi kita belajar bertanya diri dan mengevaluasi diri. Kalau ada kesusahan dan penderitaan datang, kita bertanya diri sendiri. Apakah selama ini hati saya lurus? Motivasi dalam hati saya benar gak? Sungguh-sungguh gak saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku? Kita bertanya, tujuanku betul gak? Lurus gak? Sungguh-sungguh gak untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri? Mencari kehormatan diri, mencari kepentingan diri, mencari hal-hal duniawi mungkin. Tujuan hidup kita mulai menyimpang. Dan melalui masalah, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kita mulai belajar berdiam diri, mengevaluasi diri, dan bertanya diri di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, luruskanlah hatiku, luruskanlah tujuanku, luruskanlah pikiranku, dan arah hidupku, Tuhan. Sebab itu, saudaraku, ketika saudara menghadapi berbagai macam masalah hidup, persoalan, penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, khususnya badai corona yang belum berlalu malah lebih spiking, dan sebagian dari saudara-saudara kita masih positif dan masih di karantin, dan sebagian sakit yang lain, atau saudara menghadapi hal-hal lain, saya tidak tahu, kesulitan finansial, persoalan rumah tangga, keretakan suami istri, dan berbagai macam hal yang buruk bisa terjadi pada orang percaya. Itu membuat kita belajar menenangkan diri dan belajar mengevaluasi diri. Mari kita bertanya diri, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apakah itu sungguh sudah benar dan sesuai firman Tuhan. Hati-hati saudaraku, perkataan dan perbuatan yang kita lakukan itu ibarat anak panah yang keluar dari busurnya. Tidak akan kembali. Saudara tidak bisa menjilat kembali kata-katamu. Dan suatu hari semua perkataan yang tidak baik, yang buruk, yang menyakiti orang lain harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kadangkala juga perkataan kita seperti bumerang yang bisa berbalik mengenai diri sendiri. Hati-hati saudara. Ketika saudara berkata yang buruk terhadap orang lain, mungkin hal buruk itu bisa terjadi pada saudara. Hati-hatilah. Mari kita belajar sungguh-sungguh banyak merefleksi diri, mengevaluasi diri, dan mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Ketika ada kesusahan, penderitaan datang menimpa diri kita. Amin. Yang kedua, manfaat dari penderitaan adalah untuk mengubah tekad kita. Mazmur 119 ayat 71. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas, itu penderitaan, baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu atau firmanmu. Jadi ketetapan-ketetapanmu itu adalah menunjuk firman Tuhan, dan istilah tertindas berarti penderitaan. Pemazmur mengatakan itu baik.
Dia gak melihat penderitaan dan kesusahan itu sesuatu yang buruk bagi dia. Tapi menjadi hal yang baik, sebab dengan demikian dia bisa belajar firman Tuhan. Saudaraku, seringkali setelah kita mengalami kehilangan, barulah kita merasakan sesuatu yang hilang itu penting dan berharga. Misalnya kesehatan. Waktu sehat, tidak jaga kesehatan, sudah sakit baru merasa, oh, perlu jaga kesehatan. Relasi keluarga, gak merasa suami atau istri penting, sampai salah satu meninggal, baru merasakan, oh, suami saya penting, oh, istri saya penting dan berharga. Juga pergaulan, persahabatan, juga ibadah, pelayanan. Seringkali kita merasa itu gak penting. Olahraga mungkin gak penting, sampai sudah dipaksa dokter, baru mau olahraga. Nah, saudaraku, seringkali Tuhan bisa mengizinkan adanya masalah dan penderitaan itu datang pada kita, supaya tekad kita diubah. Tekad kita diubah dan kita mau berubah untuk belajar mentaati kehendak Bapa melalui firman-Nya. Mungkin selama ini saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan, mengisi pikiran dengan firman Tuhan, tapi melakukannya terlalu sedikit. Mungkin kita banyak memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu yang menguatkan iman, tetapi penderitaan datang, kemudian iman kita rontok. Nah, Tuhan mengizinkan itu datang, supaya kita mulai mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan puji-pujian yang kita nyanyikan, dan bertekad berubah, supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, apa manfaatnya penderitaan? Untuk melindungi dan memberkati kita. Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini perkataan dari Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub yang paling disayang. Saudara-saudaranya iri hati kemudian menjual dia menjadi budak di Mesir. Dan singkat cerita kemudian Tuhan memberkati dia melalui penderitaan yang dia alami, melalui kesusahan yang dia alami, bekerja keras, jadi budak, masuk penjara. Tapi akhirnya Tuhan memberkati dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir. Dan kemudian dia bisa menolong saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya kemudian ketakutan. Seolah-olah Yusuf akan membalas dendam. Tapi Yusuf berkata kalimat yang tadi. Kamu mereka-rekakan, kamu memikirkan, kamu merencanakan, kamu melakukan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat untuk melindungi satu bangsa yang besar. Yaitu bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel dipelihara melalui Yusuf. Saudaraku, banyak masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam pengalaman hidup anak-anaknya. Yang pada akhirnya diubah oleh Tuhan. Diputar 180 derajat. Menjadi berkat yang tersembunyi. Saya yakin saudara bisa menceritakan berkat-berkat tersembunyi lewat penderitaan dan kesusahan yang saudara alami. Termasuk ada saudara yang bercerita soal mendapat COVID-19 positif, tapi itu jadi berkat bagi dia. Seluruh keluarga tambah akrab. Anak-anaknya sekarang memperhatikan orang tua. Tiap hari memperhatikan orang tuanya yang sakit. Merawat, menjaga. Mereka lebih akrab satu dengan yang lain. Saudara tidak tahu kadangkala Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang merancang dan membuat penderitaan dan kesusahan. Memang sudah fakta, sudah kenyataan akibat dari dosa dan berbagai macam efek daripada dosa dan kejahatan manusia. Bumi menderita, saudara dan saya bisa kena penderitaan. Tapi Tuhan ubah itu menjadi kebaikan, menjadi berkat, menjadi perlindungan bagi setiap kita oleh karya Tuhan. Ingat, manusia bisa salah, kita bisa salah, iblis tetap jahat, dunia tetap menggoda, lingkungan bisa salah. Bila Tuhan mengizinkan saudara mendapat penderitaan, dia berjanji, dia akan bekerja dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kebaikannya, dengan energinya. Kemudian Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan.
Jadi tetaplah saudara mengasihi dia. Itu kata firman Tuhan. Roma 8:28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan dan kesusahan saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang saudara belum melihat kebaikan itu mungkin, tapi suatu hari saudara akan melihatnya. Amin. Yang keempat, untuk menguji iman dan menyempurnakan kita. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan, saudara, indah sekali bukan? Manusia dunia menganggap penderitaan, kesusahan, pencobaan itu adalah bencana. Tapi firman Tuhan mengajar kita, anggaplah pencobaan dan penderitaan itu kebahagiaan. Wow, ini terbalik dengan konsep dunia. Kebahagiaan. Kenapa? Kenapa kebahagiaan? Sebab Allah akan menguji dan memurnikan iman kita dan menyempurnakan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah harus menguji iman kita? Bukankah Allah tahu kondisi iman kita? Iman yang lemah, iman yang suka terjatuh, iman yang naik turun, Tuhan tahu. Nah, masalahnya saudara, pencobaan dan penderitaan di dunia ini adalah sebuah fakta yang kita tidak bisa hindari. Sebuah akibat dari dosa manusia yang telah merasuk dan masuk ke dalam semua aspek hidup manusia. Nah, iblis memakai pencobaan dan penderitaan dengan tujuan untuk menjatuhkan iman kita. Supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita marah-marah sama Tuhan, kita maki Tuhan, dan kemudian kita menolak Tuhan. Itu tujuannya iblis. Tapi Tuhan mengubah pencobaan, kesulitan, penderitaan itu menjadi ujian. Supaya iman kita naik kelas, meningkatkan iman kita. Nah, saudara, istilah pencobaan dan ujian itu memiliki perkataan yang sama di dalam bahasa Alkitab. Namun tujuannya berbeda, ibarat uang logam. Ada dua sisi yang berbeda. Ibarat telapak tangan saya ini, satu putih, satu hitam. Ya, berbeda. Dari pihak iblis, mencobai kita. Tujuannya menjatuhkan iman kita. Tapi peristiwa yang sama dari pihak Tuhan dijadikan ujian. Supaya kita naik tingkat. Iman kita naik satu tingkat. Lebih percaya, lebih bersandar kepada Tuhan. Dan karakter kita semakin sempurna. Sebab itu saudaraku, kita harus memakai kehendak bebas kita. Free will kita. Untuk memilih bagaimana merespon terhadap penderitaan dan kesusahan yang datang dalam hidup kita. Kita diberi free will, kita bukan robot. Free will untuk merespon, menolak Tuhan, atau bersyukur, merasa bahagia bahwa akan naik kelas, atau kita ikut iblis. Imannya jatuh, menyerang orang lain, menyerang Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan kemudian gagal. Jadi kita di persimpangan. Ketika ada masalah dan ada penderitaan muncul, Tuhan mengizinkan kita mempraktekkan free will kita, kehendak bebas kita untuk memilih dan merespon dengan benar. Apakah saudara mau mengikut ujian dari Tuhan, atau saudara mengikuti pencobaan dari si iblis? Kalau mengikuti iblis, saudara akan terjatuh, melawan Tuhan, menolak Tuhan, kemudian jadi apatis, mungkin jadi ateis. Tapi mengikut Tuhan, saudara akan belajar bersyukur, belajar menerima itu karena ada sebuah kebahagiaan yang menanti. Iman saudara akan ditingkatkan dan karakter saudara akan disempurnakan. Sebab itu ayat keempat mengatakan bahwa ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, yaitu kesempurnaan. Artinya merasakan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Tanpa rasa kekurangan sesuatu apapun.
Kenapa demikian, saudaraku? Sebab dengan memiliki Tuhan Yesus yang menemani kita. Tuhan Yesus yang sudah mati, mengalahkan semua penderitaan, kesusahan, maut, iblis. Dan dia bangkit kembali. Tuhan Yesus yang sedemikian menemani kita ketika kita menderita, sakit, menghadapi masalah dan berbagai cobaan. Ketika ada Tuhan Yesus yang menemani kita, dengan memiliki Kristus, kita sudah memiliki segala-galanya tanpa merasa kekurangan sesuatu apapun. Itulah kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Inilah yang disebut dengan proses pengudusan menuju kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Roma 8, 29-30. Kita dipilih, kita dibenarkan, kita ditetapkan, kemudian kita dikuduskan dan diproses menuju kesempurnaan. Melalui penderitaan, kita dibentuk dan terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan kelak, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini sebuah proses yang harus kita jalani sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, diselamatkannya, dipeliharanya, dan Dia jamin, Dia garansi akan terus membentuk kita semakin dikuduskan, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Amin. Sebab itu saudara-saudaraku, ketika masalah, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit datang menimpa, ingat, jangan kecewa, jangan bersedih hati, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, jangan menutup dirimu, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan, jangan mencari kambing hitam. Karena sikap yang demikian akan membawa kehancuran dan kegagalan. Tetapi tetaplah beriman, kuat dan teguh, tabah menghadapinya, dan setia menantikan karya Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Itu kata Mazmur 27. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Bahwa Allah memegang kontrol. Allah tidak pernah gagal. Dan Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus setia menyertai saudara. Dan Dia tidak berubah. Dari kemarin, hari ini, dan besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau mengizinkan kami belajar firman Tuhan tentang manfaat dari penderitaan. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik bekerja di pikiran, di hati kami. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami terus berdoa untuk Tony Harahap yang masih di ICU ya Tuhan. Kami dengar kemarin badannya masih panas, Tuhan menjamah. Tuhan memulihkan dia. Tuhan menumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia Tuhan. Tuhan, beri mujizat juga kepada Arthur yang depresi ya Tuhan. Kau jamah dia remaja kami. Pulihkan dia secara sempurna. Dan kelak pakai dia menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena infeksi COVID-19. Yang positif, Tuhan Kau menyertai dan mengasihani mereka satu persatu. Melki Ngamba ya Tuhan, Engkau menjamah dia, memberkati dia dengan kuasa mujizat-Mu, agar dia sungguh-sungguh sembuh secara total. Bersama Meske Ngamba, Michael Ngamba, dan Tante Oni Tuhan, sekeluarga mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan kasihani, supaya Mika tidak sampai terinfeksi. Kami berdoa bersyukur untuk Shirley Turangan yang sudah membaik. Tuhan jamah dia secara sempurna, pulihkan dia secara total, agar dia bisa bekerja lagi dan melayani Tuhan lagi. Tuhan juga mengasihani Cisanti dan Koferi, juga anaknya Joshua Kurniawan. Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan di masa karantina ini. Tolong supaya Grace Kurniawan tidak sampai terinfeksi ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Stefanus dan Jenny, kami bersyukur mereka juga membaik pada masa karantin ini. Tuhan jamah dan sempurnakan kesehatan mereka. Tolong anak mantu mereka agar tidak sampai terinfeksi juga cucu mereka. Kami berdoa untuk Linda, John, Jaylin, and Jonathan. Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka, jauhkan dari COVID ini dan pulihkan seluruh keluarga agar kelak nanti anak mantu cucu pun boleh bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Steve Saul, Tuhan yang menolong dia, Tuhan memulihkan dia secara sempurna. Kami bersyukur Casey dan Matt, anak mereka baik-baik, juga Lisa, Tuhan yang jamah, dan Tuhan sembuhkan seluruh keluarga bersama Pak Amfri dan Ci Sylvia. Tuhan, kedua hamba-Mu ini jamahlah mereka, beri mujizat-Mu, tambahkan panjang umur, kesehatan, kekuatan ekstra untuk bisa pulih sempurna dan boleh lagi melayani bersama-sama. Kami berdoa untuk Lisa Hermanto, Harry, Angie, Eli, dan Ciratna, seluruh keluarga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang tahu kondisi mereka, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan satu demi satu. Juga keluarga Lisa Nur Salim, Wan, Kevin, Ronnie, dan Stephen, ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan, jamahlah mereka, tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan satu persatu. Biarlah lewat pengalaman ini keluarga lebih akrab, dan ketiga anak-anak mereka nanti bisa kelak lebih setia, beribadah, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami doakan James Suryadi, Tuhan Kau sendiri yang menjamah dia, Engkau sendiri yang menyembuhkan dia, dan tolong supaya istri, Shebi, dan anak-anak tidak sampai terinfeksi. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari COVID ini, dan Tuhan pelihara seluruh keluarga. Kami doakan Marlinang, Tuhan juga menolong dia pada masa karantin, masa istirahat, sembuhkan dia ya Tuhan dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu. Teman-teman lain yang tidak disebutkan namanya, Tuhan yang tahu. Kalau ada di antara mereka yang juga positif COVID, Tuhan Kau yang menyembuhkan. Dan Kau memulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara yang sakit lainnya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah Bambang, Foni, dan Hegel yang masih batuk. Tuhan Kau pulihkan dan sembuhkan. Jamah mereka Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu. Kami bersyukur untuk Cirita yang sudah bisa duduk dan berdiri. Tulang punggungnya masih belum pulih secara sempurna. Tuhan Kau tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan tulangnya yang retak. Kami berdoa untuk Ibu Nina untuk pemulihan sakit di punggung dan di kakinya ya Tuhan. Engkau sendiri yang tahu kondisinya Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dia Tuhan, kuatkan dia terus untuk menjadi hamba-Mu yang setia sekeluarga bersama Pak Motar, Evan boleh melayani dengan baik. Ya Tuhan, kami doakan Irma untuk pemulihan kesehatannya, untuk kondisi darahnya yang belum stabil. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah dia dan sembuhkan dia Tuhan, cabut sakit penyakitnya. Kami doakan Pak Agung untuk pemulihan setelah operasi. Ya Tuhan, dia masih lemah. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dia, menumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Sembuhkan dia Tuhan, berkati Mbak Tuti, agar dia tetap sehat dan kuat untuk menemani dan merawat Pak Agung. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara Budi Sayogyo. Tuhan menolong dia dari pemulihan sakit kanker ginjalnya Tuhan. Kau menjamah dia. Kami bersyukur dia diberi obat minum rutin dan mulai membaik. Tuhan, Engkau terus menjamah. Biarlah mujizat-Mu sempurna atas dirinya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Evita Marindang. Pemulihan setelah operasi katarak. Tuhan, kami bersyukur. Matanya baik. Tuhan pulihkan secara sempurna. Agar dengan mata yang lebih terang, dia sungguh-sungguh bisa membaca dan melayani pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara lain yang kami tidak tahu, ada yang sakit, Tuhan Engkau pulihkan, ada yang sedih, Tuhan Engkau yang hiburkan, ada yang lemah, Tuhan kuatkan, dan lain sebagainya Tuhan. Dengarkanlah doa kami satu demi satu, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para senior kami yang di Evergreen, khususnya berkati Om Paul.
Wardana, dia bisa mengkoordinir semua senior dengan baik dan tetap semangat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Lena Wardana, Tuhan kakinya masih lemah, dia ada gejala Alzheimer dan sulit menelan makanan. Tuhan, Kau menolong dia. Tumpangkan tangan-Mu, biarlah tahun 2021 para senior kami lebih sehat dan mereka boleh menikmati hari-hari mereka dengan baik. Berkati Tante Lucy, diberikan kesehatan, tetap semangat dan giat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua senior lainnya, Om Tan yang paling senior, Tuhan Engkau sendiri yang menemani dia ketika dia kesepian. Tante Isha, Tuhan beri dia nafsu makan yang baik, tidur yang nyenyak, menikmati sehari demi sehari. Juga Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi, Om Budi Pualamsah, Om Chaihi dan Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huai In, dan semua senior-senior lain yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Tuhan, Kau tahu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Tuhan. Pelihara mereka. Beri penghiburan. Beri sukacita yang baru. Anugerah yang baru. Dan berkat yang baru. Di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di laboratorium, juga yang bekerja di transportasi, di bidang makanan, kerja di pabrik, di home care, dan yang harus masuk kantor, dan lain sebagainya. Tuhan, lindungilah mereka, anak-anak-Mu satu demi satu, baik keluar, baik masuk. Ada damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berikan anugerah-Mu yang baru, belas kasihan-Mu yang baru, dan berkat-berkat-Mu yang baru di tahun baru ini ya Tuhan. Berkati para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC, supaya tetap kompak, sehat, dan sukacita, dan setia mengikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Dengan saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, membangun iman dan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, melalui berbagai macam media, berbagai macam cara, dan melalui berbagai macam yayasan dan gereja-gereja Tuhan. Orang-orang Kristen di dunia ini, Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Khususnya para misionari yang melayani di perkotaan, pedesaan, pedalaman. Tuhan, lindungi mereka yang melayani di negara-negara yang sulit, yang anti Kristus, yang anti kekristenan. Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, dan berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk Amerika yang belum pulih ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Juga keamanan dalam transisi pemerintahan yang baru. Tuhan, kasihanilah Amerika. Biarlah Amerika tetap menjadi pionir, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan, Kau mengkontrol negara ini, siapapun yang memerintah. Biarlah tetap kebenaran Tuhan, suara kenabian, suara firman-Mu tetap bisa dikumandangkan. Berkati gereja-gereja yang injili, mereka tetap semangat, tetap bersatu, tetap setia kepada firman-Mu. Gereja-gereja yang liberal, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berilah hati yang bertobat. Berikanlah pembaharuan moral dan pembaharuan rohani di Amerika ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan juga tolong dari pemulihan COVID-19 yang belum juga usai. Tuhan kasihani, berkati pemerintahan di sana, Presiden Jokowi dan seluruh kabinet dan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berilah hati yang takut akan Tuhan. Berilah tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka, memikirkan kesejahteraan rakyat. Berkati keluarga, handai tolan teman-teman kami di sana yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang menunggu mujizat, kami mohon mujizat Tuhan turun atas mereka. Yang sudah percaya tetap setia kepada Tuhan. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka bisa mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Ketika anak-anak-Mu semua berdiam diri di hadapan Tuhan, berdiam diri sejenak dalam ketenangan berdoa masing-masing, Tuhan, Engkau sendiri yang mendengarkan doa mereka satu persatu. Entahkah itu soal kesehatan, soal pekerjaan, soal sekolah, soal bisnis, soal relasi keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara dengan saudara. Tuhan, Engkau pulihkan satu persatu. Soal keuangan, soal teman hidup,
soal status, soal keterikatan belenggu tertentu. Ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, patahkan semua belenggu. Biarlah anak-anak-Mu di tahun yang baru ini, 2021, ada pembaharuan di dalam iman, di dalam moral, di dalam kehidupan sehari-hari. Agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, ya Tuhan. Dan keluarga dipulihkan, orang-orang lain diberkati lewat hidup dan pelayanan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus, Roh Penghibur. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, dokter segala dokter yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudaraku, untuk pengumuman, silakan saudara lihat di WhatsApp IGNC Group yang official. Tuhan memberkati saudara sekalian.